Shalom umat Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda dalam ibadah hari ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Bersama saya Desi, mari kita ikuti HUG News minggu ini. Terima berkat Tuhan dalam Morning Call yang diadakan setiap Selasa dan Jumat jam 6 pagi melalui Zoom. Bagi kaum wanita, jangan lewatkan untuk bersekutu bersama dalam WBI yang akan diadakan pada Rabu 28 April jam 7 malam melalui Zoom. Bagi Anda yang belum dibaptis dan rindu untuk menerima baptisan air, mari segera daftarkan diri Anda. Baptisan air akan diadakan pada Sabtu 8 Mei. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PDP Yeftah. Mari kita ikut ambil bagian dalam doa puasa bersama yang diadakan pada 13 April sampai 12 Mei. Dengan pokok doa sebagai berikut. Jenis puasa bebas ditentukan oleh masing-masing pribadi. Puasa ini wajib bagi seluruh pelayan Tuhan dan dihimbau bagi jemaat. Tayangan rekaman ibadah dapat diakses jam 12 siang di channel YouTube GPI House of Glory Wonosobo. Jangan lupa di-subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak di dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Demikian HUG News minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, lembaikan tangan kita tinggi-tinggi pagi hari ini. Saya mau katakan shalom. Kita mau mulai ibadah kita hari ini, biarlah sungguh-sungguh kita kembali persiapkan hati dan kehidupan kita untuk tidak datang menyembah kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat hari yang baru, buat anugerah-Mu, buat kesempatan kami boleh ada Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami kembali datang beribadah kepada-Mu. Tuhan, Engkau yang menyelidiki setiap hati kami, kehidupan kami. Bila pagi hari ini sungguh-sungguh kami mempersembahkan hidup kami bagi Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang bertata atas setiap pujian kami. Kami percaya Tuhan dari awal sampai akhir ibadah ini Tuhan, Engkau memberkati kami dengan hadirat-Mu. Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami menyiapkan hati dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang siap sama-sama katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan pagi hari ini. Mari dengan semangat, dengan antusias kita mau datang menyembah kepada Tuhan. Mari umat Tuhan Kau yang sudah hadir pagi hari ini, Kau yang di rumah-rumah, mari bawa syukur-Mu kepada Tuhan. Katakan kami bersyukur ya Allah. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau setia, Engkaulah yang baik, Allah yang heran. Kami datang menyembah, kami bersujud menyembah Kau Yesus. Haleluya.
bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Amin Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari umat Tuhan pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan bersama, bersyukur padamu Tuhan atas kasih. Mari bermazmur bagi Bapa. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkaulah kebenaran kami. Betapa mulianya Engkau Tuhan, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Mari bersama-sama angkat penyembahan-Mu. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami berikan Engkau Tuhan dalam hati kami, Allah yang mengatasi segala katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari umat Tuhan sendiri katakan di hadapan Tuhan, tinggikan dirimu, tinggi penyembahan-Mu pagi hari ini. Katakan kebesaran-Mu ya Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari besarkan nama Tuhan.
kita datang menyembah. Bawa penyembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Kami datang menyembah Tuhan. Mari angkat penyembahan-Mu, angkat syukur-Mu bagi hari ini umat Tuhan. Mari datang dengan hati yang sungguh-sungguh rindu, hati yang haus akan Tuhan, akan hadirat-Nya bagi hari ini. Engkau akan dipuaskan dalam hadirat Tuhan, Engkau akan disegarkan dalam hadirat-Nya. Ketika Engkau mencari, Engkau mendapatkan di dalam nama Yesus. Hadirat-Mu ya Allah, yang terus kami rindukan, kami tinggal dalam hadirat-Mu. Bawa penyembahan kami. Mari saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri, menghadapkan wajah-Mu, angkat tinggi kedua tangan-Mu, mari sembah Tuhan. Kami meninggikan Engkau ya Allah, kami menyembah kebesaran-Mu ya Tuhan. Mari kalian sudahkan di bahasa roh, mari bersama kita menyembah dalam bahasa roh. Pagi hari ini kami datang Tuhan, umat-Mu datang Tuhan, membawa hati kami, membawa roh kami yang menyembah. Segala pujian kami bagi Yesus. Amin, amin. Ya Tuhan, selama-lamanya bagi Engkau segala sembah kami. Oh, mari sambil bertepuk tangan, muliakan Tuhan dengan hidupmu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal. Mari dengan kekuatanmu pagi hari ini, dengan roh yang menyala-nyala, katakan bagi Yesus segala pujian kami. Selama-lamanya bagi Yesus, bagi Yesus segala pun. Mari elukan Tuhan, mari tinggikan Yesus, kekal selamanya bagi ya Tuhan, segala pujian kami selama-lamanya. Selama-lamanya. Katakan bersama, selama-lamanya. Baik, dalam sesaat saat kita berikan penyembahan, berikan sorak-sorai. Haleluya. Shikiralabaralabaralala. Mari kita menyembah dalam bahasa roh. Dengan roh yang kuat Engkau datang menghampiri tahtanya yang kudus. Sebab bagimu segala pujian, sebab bagimu segala sembah kami. Shikiralabaralabaralalabaralalabaralalabaralala. Mari umat Tuhan datang dengan hati yang rindu, hati yang sungguh-sungguh rindu.
Mari terus menyembah, terus menyembah. Hadirat-Mu bagi Tuhan yang menyegarkan jiwa dan roh kami. Kau hadir di tengah-tengah kami umat-Mu ya Abah. Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan segala penghulu-penghulu sudah dilepaskan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Kami hidup dalam kemenangan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sukacita kami, kekuatan kami hanya di dalam Tuhan. Haleluya, Engkau yang siap lebih lagi sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Saya rindu mendengar suara saudara katakan sama-sama haleluya. Lebih keras lagi untuk Tuhan, haleluya. Amin. Kita percaya segala kuasa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Mari lebih lagi bersama sukacita bagi hari untuk Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, itulah kebenaran kami. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa. Yang percaya katakan di dalam nama-Mu ku pegang kemenangan. Mari bersama-sama katakan sebab itu ambillah. Mari ambil senjatalah di dalam kuasa. Dengan iman-Mu kau katakan dan kan ku injak-injak iblis di kakiku. Di dalam kuasa namanya. Siapa yang percaya dialah Allah sumber segalanya. Amin. Lebih lagi bersama-sama katakan Kau Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindungan. Kau yang tahu katakan lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam Kau yang mau menang katakan dengan iman lebih lagi katakan umat Tuhan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa. Pagi hari dengan semangat katakan ku injak-injak iblis di kakiku. Di dalam kuasa. Sebab itu ambillah senjata Allah. Senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku. Oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Sorakan haleluya. Mana suara saudara lebih lagi katakan haleluya. Percaya Tuhan, ada kuasa dalam nama-Mu. Mau ambil senjata Allah. Sebab kami adalah umat-umat yang berkemenangan. Engkau umat yang berkemenangan, katakan yes. Katakan yes. Mari dengan iman kita pagi hari ini. Sungguh-sungguh. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Pagi hari katakan di kakiku di dalam kuasa. Sebab itu ambillah. Sebab itu
Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata
bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak yang dikasih Tuhan. Semua bersuka cita, amin. Kita akan perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari Bapak bangkit berdiri. Bersama-sama katakan dengan iman apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan bangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan berikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Dan kita akan terus perkatakan apa yang Tuhan taruh bagi gereja kita. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Bersama-sama katakan tahun 2021. Tahun integritas. Sekali lagi dengan iman katakan tahun 2021. Tahun integritas. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari satukan hati kita. Kita akan berdoa syafaat. Terima kasih Bapa. Saya bersyukur buat pagi hari ini. Buat hari di mana kami boleh datang beribadah kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami bersatu hati. Berdoa untuk setiap pemimpin rohani kami Tuhan. Berdoa untuk Ketua BPH GBI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Untuk Ketua BPD GBI Jateng dan DIY Bapak Pendeta Gideon Rusli. Untuk Ketua Perwil Paradaya Bapak Pendeta Ruben Sunarto. Untuk Ketua Perwil Semarang Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Juga untuk Bapak-Bapak rohani kami. Untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Untuk Bapak Pendeta Rupi Dirgantara. Juga Gembala Sidang di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-hambamu ini. Kami mengangkat tangan, kami memberkati hamba-hambamu Bapa. Biarlah kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah dalam setiap pemimpin kami ini Tuhan. Roh Kudus Tuhan memberikan kekuatan, pengurapan dan hikmat-Mu Bapa. Pakai Tuhan jadi berkat bagi jiwa-jiwa. Mempersiapkan umat Tuhan jadi umat yang layak dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Berkati hamba-hambamu ini Tuhan. Lebih lagi pakai Tuhan untuk mempersiapkan gereja Tuhan di tempat ini secara khususnya Bapa. Supaya kami lebih lagi mengerti apa yang kehendak-Mu. Tuhan nyatakan kasih-Mu dalam kehidupan para pemimpin kami ini. Perlindungan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan mereka. Dan dimanapun hamba-hamba-Mu melayani, nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Secara khusus kami menopang hamba-Mu Pak Rupi Tuhan. Dalam proses pemulihannya Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Mujizat terjadi dan kami rindu melihat sesuatu yang ilahi terjadi dalam kehidupan Bapak rohani kami ini Tuhan. Dan kesembuhan, ada mujizat dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan buat kota tercinta, kota yang Tuhan percayakan bagi kami, Wonosobo dan Semarang. Kami mengasihi kota Wonosobo, kami mengasihi kota Semarang Tuhan. Kami berkati Wonosobo dan Semarang dan kami percaya kasih Bapa melimpah dalam kehidupan kota ini Tuhan. Kami rindukan lawatan Tuhan, pertobatan jiwa-jiwa. Kami rindukan penuhan jiwa terjadi atas Wonosobo dan Semarang. Kami rindukan kebangunan rohani terjadi atas Wonosobo dan Semarang. Bangkitkan gereja-gerejamu Tuhan, di mana kami ditempatkan ini ya Bapa. Pakai kami menjadi berkat buat kota ini, buat Wonosobo dan Semarang. Berkati pemerintahan kota Wonosobo, kota Semarang diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan tiap pemimpin kota ini boleh menjalankan pemerintahan dengan takut akan Engkau. Dan Tuhan membangkitkan semua gereja-gereja Tuhan bergandengan tangan memberkati kota-kota ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus buat Indonesia. Terima kasih buat hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan bagi bangsa ini. Kami percaya Tuhan mengasihi Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa ini Tuhan. Dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Presiden, wakil presiden, seluruh jajaran kabinet TNI, Polri, DPR diberkati Tuhan. Roh takut akan Allah ada dalam hidup mereka. Dan kasih Tuhan memimpin mereka untuk menjalankan pemerintahan dengan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan buat Indonesia. Dan kami percaya hari-hari ini ketika goncangan demi goncangan terjadi, kami tahu ini waktunya Tuhan. Tuhan akan melawat Indonesia. Bangkitkan gereja-gereja Tuhan di Indonesia untuk memberkati Indonesia. Dan kami merindukan Tuhan penuhan jiwa besar-besaran terjadi atas Indonesia. Kami tahu Tuhan di era Pentakosta ketiga, Roh Kudus akan dicurahkan dengan luar biasa. Dan Tuhan juga akan membangkitkan generasi Yeremia. Anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Yang tidak kompromi terhadap dosa. Dan akan bergerak untuk menjadi berkat bagi Indonesia bahkan bangsa-bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas bangsa ini, atas Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat Yerusalem. Salam Yerusalem, damai sejahtera Tuhan turun atas Yerusalem. Dan kami juga berdoa buat persembahan yang kami berikan. Tuhan kuduskan, sucikan persembahan kami Bapa. Kami berikannya dengan sukacita karena kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini beribadah, suatu anugerah-Mu yang besar. Engkau yang masih memberikan kesempatan bagi kami Tuhan, untuk kami masih bisa menikmati di dalam kehidupan ini Tuhan. Kami masih bisa beribadah Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, terus ajari kami Tuhan, untuk kami menjadi jemaat-Mu yang selalu taat dan setia. Ajari kami Tuhan, untuk semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan, terus Tuhan, kasih tahu pada setiap kami Tuhan, bahwa akhir-akhir ini Tuhan Yesus, kehidupan kami ini harus bertumbuh dan melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi setiap kami semua, urapi jemaat-Mu di tempat ini, dan yang menyaksikan ibadah online juga ya Tuhan Yesus. Tuhan, urapi setiap mereka semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang paling meriah. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita bertemu di pagi hari ini. Kita selalu mengucap syukur di pagi hari, di saat kita bangun tidur, amin. Di saat kita ini mengucap syukur itu sebenarnya itu di dalam hal-hal kecil, saudara ya. Di saat kita bangun pagi bisa menghirup nafas, kita bisa bangun tidur, bisa ke kamar mandi, ya itu suatu anugerah. Karena kalau kita melihat banyak orang di luar sana juga yang sudah tidak bisa bangun, ya mereka tidak bisa ke kamar mandi atau melakukan aktivitas. Kita bersyukur kalau kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, amin. Ya, saya akan sampaikan apa yang saya dapatkan ya, perenungan, mempersiapkan firman Tuhan, yaitu tentang apa? Hidup orang percaya. Katakan sama-sama, hidup orang percaya. Amin. Kita buka ayatnya di 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kalau kita berbicara tadi ya di ayat yang ke-7, apa arti kesudahan segala sesuatu? Ya. Kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat, saudara. Artinya apa? Menunjukkan suatu keadaan menuju akhir dari segala atau akhir dari zaman. Kita jemaat Tuhan sadar enggak sih kalau kehidupan kita ini saat ini sudah ada di akhir zaman? Sadar saudara? Ataukah kita masih memikirkan, yang penting saya masih hidup, ya udah gini-gini aja. Apakah seperti itu? Harusnya apa? Kita mulai berpikir bahwa kita ini sudah mengalami kesudahan segala sesuatu. Ya. Kalau kita berbicara ya dunia, kalau kita melihat dari tahun 2020, dunia mengalami yang namanya COVID-19. Sebenarnya COVID-19 ini diciptakan untuk apa sih? Tadinya, untuk apa? Senjata politik, saudara. Untuk menghancurkan suatu negara. Yang dibuat oleh negara yang berusaha untuk menghancurkan suatu negara itu sendiri. Tetapi dampaknya kemana-mana. Yang tadinya untuk menghancurkan sebagai senjata politik, akhirnya dampaknya kemana-mana dan menjadi pandemi beneran. Kita merasakan dampaknya bahkan sampai ke seluruh dunia ini, betul enggak? Iya kan? Sampai yang namanya
negara-negara mengalami krisis ekonomi. Ya memang ini dampak yang luar biasa, ya. Pandemi COVID-19 ini. Karena nantinya ada yang suatu negara ya yang akan berkuasa. Ada satu penguasa yang akan berkuasa di dunia ini. Tidak ada yang lain, yaitu apa? Uang nanti akan berkuasa di dunia ini. Karena semua membutuhkan. Diarahkan ke sana. Ada satu pemimpin yang akan berkuasa. Kalau kita bilang, roh antikris itu sedang bekerja. Hari-hari ini, saudara. Kalau kita lihat ya, dari pandemi kemarin, banyak orang-orang yang mengalami akhirnya apa? Depresi, mengalami tekanan. Roh antikris ini sedang bekerja kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk mengalami tekanan demi tekanan. Roh antikris itu apa sih? Roh yang anti tentang pengajaran Kristus. Tanpa sadar itu masuk di dalam setiap kehidupan kita. Nih, kita baca ayatnya ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sudah terjadi belum? Sudah ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pefitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Berbicara tentang berontak pada orang tua itu apa? Berontak kepada otoritas, saudara. Sudah tidak mengenal lagi yang namanya didikan atau ajaran yang baik. Dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, ya. Tidak mau berdamai loh. Ya, akhir-akhir ini banyak enggak yang kita melihat ya orang saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ya, memang buat gara-gara. Sengaja buat gara-gara. Banyak kalau kita lihat di media sosial. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Nah ini bedanya. Kalau Tuhan maha tahu, kalau manusia berlagak tahu. Sok tahu itu ya, bedanya di situ ya, beda tipis gitu ya. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti siapa? Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Orang Kristen percaya Tuhan ada, tetapi tidak mempercayakan lagi kehidupannya kepada Tuhan. Ini yang bahaya. Ini yang roh antikris sedang bekerja akhir-akhir ini. Yang berusaha apa? Menjauhkan kita dari Tuhan. Ini anti pengajaran Kristus. Ini terjadi. Inilah tekanan demi tekanan. Ayat ini berbicara apa sih? Orang yang mengalami tekanan. Akhirnya apa? Terjadi seperti ini. Mereka sudah cuek banget gitu loh tentang kehidupannya. Mereka menjalankan kehidupannya. Yang penting mereka untuk diri sendiri itu yang penting baik menurut dia. Tetapi tidak mengerti tentang apa yang menjadi ajaran Kristus dalam kehidupannya. Makanya Tuhan katakan, jika Tuhan datang yang kedua kali, adakah masih menemukan iman di bumi ini? Kalau Tuhan tanya pada setiap kita, apakah Tuhan masih menemukan iman di dalam kehidupan kita saat ini? Adakah iman dalam kehidupan kita saat ini? Masih adakah? Atau kita saat ini mengalami ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan? Kita ini orang percaya loh. Kita mengikut Kristus sejak kapan coba saudara? Ya seharusnya kalau kita semakin mengikuti Kristus, belajar tentang firman Tuhan, semakin hari seharusnya kita menjadi semakin bertumbuh dan berbuah-buah. Bukannya kita ini mengalami
tekanan boleh ada, tetapi respon apa yang kita lakukan di saat situasi di luar sana terjadi. Loh, kita ini tidak bisa mau cari aman di mana, saudara? Bumi digoncang, langit juga digoncang, betul enggak? Terjadi gempa di mana-mana. Kemarin lagi musim gempa, gempa lagi. NTT ngalami yang namanya angin badai, ya, sampai banyak yang rusak. Saya dikabari sama teman-teman yang ada di sana, Pak, kami ngalami, Pak, rumah kami rusak kena angin yang begitu besar. Waktu kemarin kejadian angin besar di NTT. Ya. Jadi kita ini sedang mengalami hal-hal yang tidak baik. Tetapi kalau kita berpikir tentang hal yang positif, ini tanda-tanda Tuhan mau hadir. Supaya apa? Setiap manusia bertobat, kembali kepada Tuhan. Amin, saudara? Amin. Yuk. Nah, terus hidup orang percaya ini harus bagaimana? Di akhir zaman ini, yang pertama dikatakan di ayat yang ke-7, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ini yang kita lakukan. Kuasai diri, artinya apa? Dapat mengendalikan diri, mampu mengontrol diri, suatu kekuatan dari diri seseorang untuk menjauhkan diri dari dosa yang tidak menuruti keinginan daging. Hidup oleh apa? Roh. Kalau kita hidup oleh roh, maka kita ini tidak akan menuruti keinginan daging. Menjauhi dari keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Apa itu keinginan daging? Yang menghasilkan perbuatan, yang selalu memancing kita untuk selalu berbuat dosa. Yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora. Ya, ini yang harus kita jauhi. Menguasai diri. Ya, di akhir zaman ini kita harus banyak belajar untuk kita ini menguasai diri. Amin, saudara. Amin. Jangan ikuti segala sesuatu yang sedang menuju kepada kebinasaan. Banyak orang-orang saat ini sedang menuju yang namanya apa? Kebinasaannya. Nah, yang kita lakukan apa? Kalau kita mengerti, ya, bahwa perbuatan daging itu seperti itu, yang tadi saya katakan, yang kita lakukan apa? Lawan itu semua. Kita harus melawan arus, jangan ikuti arus yang ada. Amin, saudara. Harus lawan. Ya. Supaya apa? Kita ini mengerti, ya, mampu mengendalikan diri kita. Sekarang saya mau tanya, apa yang dikonsumsi kehidupan kita saat ini? Apa yang diizinkan oleh diri kita masuk ke dalam pikiran kita? Apa yang kita lihat saat ini? Apa yang kita dengar saat ini? Apa yang kita pikirkan? Ini dari sumber segala sesuatu yang kita lihat di depan mata kita. Apakah hal-hal negatif yang selalu membawa orang berbuat dosa? Apa yang kita dengar akhir-akhir hari ini? Apakah hal-hal duniawi yang membuat kita menjadi takut dan khawatir? Kalau itu semua kita izinkan, maka pikiran kita juga akan mudah untuk dipengaruhi. Kita harus bisa filter, saudara, hari-hari ini, ya, menguasai diri. Amin, saudara. Ya. Karena kalau kita tidak bisa menguasai diri, maka hati dan pikiran kita ini akan terus, ya, dibawa untuk mengikuti hal-hal duniawi, mengabaikan tentang ajaran Tuhan. Tidak ada waktu lagi untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Betul enggak, saudara?
menjadi tidak fokus lagi kepada Tuhan. Fokus kepada yang lain. Akhirnya menjadi mudah lelah, mudah capek. Karena sebenarnya bukan karena diri kita melakukan segala sesuatu bekerja atau apa, enggak. Tetapi karena kurangnya persekutuan dengan Tuhan. Karena jauh daripada Tuhan. Senyum aja susah. Karena apa? Banyak tekanan yang kita izinkan untuk selalu ada dalam kehidupan kita. Dan sampai kita melayani hanya tubuhnya saja, saudara. Tetapi pikiran kita, hati kita tidak ada fokus kepada Tuhan. Kalau kita boleh melayani Tuhan, saat ini kita boleh beribadah, fokuslah kepada Tuhan. Kita hari Minggu ibadah bukan karena kita menjadi orang Kristen hanya beribadah datang ke gereja. Tetapi sungguh-sungguh kita ini boleh belajar menangkap firman Tuhan. Dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Ya, berjaga-jagalah senantiasa. Berdoa supaya kita ini menjadi kuat. Bersekutu dengan Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Saya mau cerita, saudara. 2020 yang kemarin, saya mengalami sesuatu hal yang tidak enak itu bertubi-tubi. Bahkan segala sesuatu yang bertubi-tubi itu sempat membuat saya ini beralih pandangan. Beralih fokus kepada apa? Masalah. Pada saat saya ini beralih fokus kepada masalah dan saya tidak fokus kepada Tuhan. Melayani. Datang ibadah. Tetapi hatinya kosong, saudara. Saya rasakan tahun lalu itu kayak ada sesuatu hal yang kosong. Tanpa sadar apa? Jauh daripada Tuhan. Tutup tahun kemarin saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya tidak mau seperti ini terus. 2021 saya mau buat perubahan dalam hidup saya. Saya mau lakukan seperti yang pernah saya lakukan. Saya mau tetap ada dalam kasih yang mula-mula. Coba saya mau tanya, adakah kasih yang mula-mula itu ada dalam kehidupan kita? Kasih mula-mula itu kepada Tuhan. Amin. Ya. Kuasai dirimu dan jadilah tenang. Yesaya 30:15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Bisa kita ini sudah mulai jauh daripada Tuhan, bertobat, saudara. Berdoa sama Tuhan, bertobat kembali kepada jalan yang benar. Dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tenang. Dunia mau kacau gini, kita tidak bisa berharap bahwa ayo dunia berubah seperti dulu lagi baru kita bisa tenang. Tidak bisa. Tetapi apa? Dunia mau terjadi seperti apapun saat ini, situasi seperti apapun saat ini, kita harus tetap tenang. Ya. Nih, bagaimana supaya kita bisa tenang? Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Ya, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja, aku apa? Tenang. Jadi kalau kita nih mau tenang, apa yang kita lakukan? Dekat dengan Allah. Berarti kalau orang yang tidak tenang, hatinya kacau, berarti hidupnya jauh apa dekat dari Allah? Jauh. Itu yang saya alami. Dekat dengan Allah, maka kita menjadi apa? Tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Kuasai diri kita dan jadilah apa? Tenang. Ya. Ada lagunya kan? Ya.
Hanya dekat dengan Allah hati kita tenang. Hanya dekat Allahku. Ayo saudara kita nyanyi. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidup. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin saudara. Hanya dekat dengan Allah saja, maka kita menjadi tenang. Amin. Kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya apa? Kamu dapat berdoa. Berdoa itu apa? Mencari Tuhan. Ya. Berdoa mencari Tuhan. Mazmur 105 ayat yang keempat. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amin. Ya. Kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang kedua kita baca ayatnya, ayat 8 sampai yang ke-10. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Amin. Ya, di ayat ini katakan bahwa yang terutama kasihilah. Hidup orang percaya harus memiliki apa? Kasih. Ya. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Artinya apa, saudara? Dengan sungguh-sungguh mengasihi satu yang lain, mengasihi kita bersedia juga untuk saling mengampuni. Itu artinya. Kasih menutupi banyak sekali dosa itu kita bersedia untuk menerima satu dengan yang lain. Amin. Menerima satu dengan yang lain tanpa mengeluh. Amin. Saling mengampuni. Ya. Mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kita. Melepas pengampunan. Kasih menutupi banyak sekali dosa itu saudara. Ya, saling menerima. Tanpa mengeluh lagi sesuatu hal yang mungkin lama yang berlalu kemarin ya. Kita ngalami suatu gesekan, ya hal-hal yang tidak baik mungkin dengan kasih, ya kita bisa saling mengampuni dan saling menerima satu dengan yang lain. Amin, saudara. Melayani sesama, ya berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kalau kita melayani, membantu orang lain, janganlah kita menjadi bersungut-sungut. Melayani orang lain yang belum pernah kita lakukan. Ya. Saat ini banyak orang yang sedang membutuhkan bantuan, saudara. Ya. Kita bisa berbagi kepada orang lain dengan
kasih. Amin, saudara. Dengan kasih. Banyak orang yang sekarang ini sedang mengalami kesusahan. Berbagi kepada mereka. Sama seperti jemaat mula-mula. Berbagi satu dengan yang lain. Amin. Masing-masing kita sudah menerima pemberian-pemberian yang daripada Allah. Karunia-karunia. Ya, di tempat ini banyak karunia. Amin, saudara. Karunia pemerhati, murah hati, ya. Karunia bernubuat, ya. Banyak karunia. Biarlah setiap pemberian-pemberian yang daripada Allah itu semuanya untuk kepentingan bersama. Amin. Itu artinya pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Setiap kita diberikan karunia-karunia, kita gunakan untuk kepentingan bersama. Amin. Kalau kita lihat ya penyedia layanan nih. Penyedia layanan untuk melayani semua orang yang sering kita masuk ya, kita Facebook, Instagram, WhatsApp. Mereka dibuat untuk apa sih? Melayani semua orang. Menghubungkan satu orang dengan orang lain, walaupun jaraknya jauh, saudara. Kita melalui WhatsApp, kita bisa video call. Betul enggak? Ada dimanapun kita berada, kita bisa video call, bisa komunikasi. Kenapa? Mereka semua ini Instagram, WhatsApp, dan Facebook ini melayani semua orang ya lewat aplikasi. Keluarga yang jauh bisa sering bertemu melalui aplikasi ini. Inilah penyedia layanan. Bukan untuk kepentingan dirinya sendiri dulu. Betul enggak? Tetapi untuk kepentingan semua orang. Pada saat kita melayani ya, memberikan penyedia layanan sama seperti ini, ya, maka kita juga ada yang namanya upah daripada surga. Amin. Ya, karena kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ini kita lihat, tidak asing kan? Kita bisa berhubungan satu dengan yang lain. Kita bisa ketawa-ketawa, kita bisa berbagi informasi. Dahsyat tak? Ini yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8. Ini dengan terjemahan baru, saya akan bacakan dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari karena ini bagus sekali. Meskipun saya dapat berbicara dengan berbagai bahasa manusia, bahkan dengan bahasa malaikat sekalipun, tetapi saya tidak mengasihi orang lain, maka ucapan-ucapan saya itu hanya bunyi yang nyaring tanpa arti. Meskipun saya pandai menyampaikan berita dari Allah dan mengerti semua hal yang dalam-dalam dan tahu segala sesuatu serta sangat percaya kepada Allah sehingga dapat membuat gunung berpindah, tetapi saya tidak mengasihi orang-orang lain, maka saya tidak berarti apa-apa. Meskipun semua yang saya miliki saya sedekahkan kepada orang miskin dan saya menyerahkan diri saya untuk dibakar, tetapi saya tidak mengasihi orang-orang lain, maka semuanya itu tidak ada gunanya sama sekali. Orang yang mengasihi orang lain sabar dan baik hati. Ia tidak meluap dengan kecemburuan, tidak membual, tidak sombong. Ia tidak angkuh, tidak kasar, ia tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kemauannya sendiri. Tidak juga cepat tersinggung dan tidak dendam. Orang yang mengasihi orang-orang lain tidak senang dengan kejahatan. Ia hanya senang dengan kebaikan. Ia tahan menghadapi segala sesuatu dan mau percaya akan yang terbaik pada setiap orang. Dalam keadaan yang bagaimanapun juga, orang yang mengasihi itu tidak pernah bilang harapannya dan sabar menunggu segala sesuatu. Tidak pernah akan ada saat di mana orang tidak perlu saling mengasihi. Sekarang ini ada orang yang pandai menyampaikan berita dari Allah, tetapi nanti ia akan berhenti menyampaikan berita itu. Sekarang ada yang pandai berbicara dalam berbagai bahasa yang ajaib, tetapi nanti ia akan berhenti berbicara dalam bahasa-bahasa itu. Sekarang ada orang yang mengetahui banyak hal, tetapi nanti apa yang mereka ketahui itu akan dilupakan. Tanpa kasih semuanya sia-sia, saudara.
kasih yang terutama dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih, siapa yang paling terbesar? Kasih. Hidup orang percaya harus memiliki kasih. Akhir zaman ini, ayo kita ini harus, tadi ya saya sudah katakan, lawan arus. Kalau dunia sedang mengalami kepada kebinasaannya, tidak ada kasih. Ayo kita sebagai orang percaya, kita boleh mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Mau kita terus berjuang ya di akhir-akhir ini. Pak, saat ini pandemi ini ekonomi sedang tidak baik, Pak. Apakah saya ini bisa, Pak, untuk membantu orang lain? Apa yang ada padamu? Jika engkau sisihkan untuk membantu orang lain, itu sangat berarti bagi Allah. Amin, saudara. Bukan soal kita tidak bisa atau tidak bisa, tetapi mau apa enggak. Kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Banyak orang yang saat ini mengalami bencana, kesusahan. Ayo hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengasihi mereka, memberi kepada mereka yang sedang membutuhkan. Amin, saudara. Amin. Lanjut. Yang ketiga, hidup orang percaya yang ketiga apa? Memberitakan kabar baik dan melayani Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ya, memberitakan kabar baik artinya memberitakan kabar, ya, sukacita, berbicara kepada orang lain dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kenapa kita harus memberitakan kabar baik, saudara? Karena sudah banyak orang, ya, mereka menerima hal-hal yang tidak baik, ajaran-ajaran yang tidak baik, ajaran-ajaran sesat. Kita memberikan kabar sukacita, kabar gembira, memberikan kabar keselamatan bagi orang lain. Di dalam setiap kehidupan kita, pekerjaan kita, usaha kita, di mana kita bekerja, kita boleh bercerita kepada orang lain tentang apa? Nilai-nilai kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah supaya tidak salah. Mereka tidak melakukan dengan sembrono, mereka tidak salah di dalam melakukan segala sesuatunya. Amin. Melayani karena kita dipilih oleh Tuhan, kita pasti dimampukan oleh Tuhan, bukan karena kemampuan atau kehebatan kita. Ya, tadi ayatnya apa? Biarlah ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah, bukan karena kita mampu, enggak. Kita dipilih Allah untuk kita dimampukan, boleh melayani Tuhan. Amin. Amin. Melayani dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kita pasti dimampukan. Sebenarnya kalau untuk memberitakan firman Tuhan seperti ini, setiap kali saya mempersiapkan firman Tuhan untuk saya bagikan, tidak bisa seperti kita berbisnis, wah kita tinggal ngomong, enggak. Harus ada hikmat yang daripada Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan yang kita sering dengar, ya, membawa kita ini boleh semakin hidup kita semakin bertumbuh. Kita cek sebelum ada pandemi, bagaimana kehidupan rohani kita. Setelah adanya pandemi, bagaimana kehidupan rohani kita. Harusnya pada saat ada pandemi, ada tekanan, ada masalah, seharusnya hidup kita ini boleh semakin dekat dengan Tuhan, bukan semakin menjauh. Amin. Ya, harusnya kita ini melewati pandemi. Bukannya akhirnya kita mogok untuk kita tidak melayani Tuhan, bukan, kebalik itu. Tetapi kita harus lebih sungguh-sungguh karena ini sudah di akhir zaman. Amin, saudara. Ya. Jadi kita ini ayo kita sama-sama. Ya, saya memotivasi ya saudara di tempat ini melayani Tuhan. Karena saya percaya satu hal, penuaian jiwa-jiwa sedang terjadi. Ya, banyak orang nantinya yang akan antri untuk melayani Tuhan. Amin.
Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa di tempat ini. Ayo kita yang sudah lebih dulu, kita melayani Tuhan. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukannya kita berhenti, bukan. Seharusnya melewati pandemi ini, kita harus makin bertumbuh dan boleh melayani Tuhan lebih lagi. Jangan batasi diri kita karena keadaan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, bukan yang tidak bisa kita lakukan. Tuhan memberikan kemampuan pada diri kita. Di saat ada kesempatan, itu masih ada, berikanlah hidup kita untuk melayani Tuhan. Amin. Di saat ada apa? Kesempatan. Waktu 2 minggu yang lalu, waktu papa saya tidak ada, saya melihat waktu itu di rumah sakit, saya dapat pengertian seperti ini. Orang yang sudah meninggal, itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain, saudara. Di saat kita masih hidup, ya, biarlah hidup kita ini boleh melayani Tuhan. Ada kesempatan yang terbaik. Ayo kita boleh melayani Tuhan. Karena manusia ini sifatnya sementara, saudara. Cepat sekali. Orang sudah kembali kepada Bapa, udah meninggal dunia, tidak bisa ngapa-ngapain. Bisa mengulangi waktu? Tidak bisa. Waktu ini berjalan terus, saudara. Bagaimana sekarang respon kita di saat waktu yang ada ini? Bukannya karena kita ini melayani pada saat kita ini ada jadwal atau enggak. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukan. Untuk kita boleh melayani Tuhan. Amin. Tadi saya katakan, ayo kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Ya, melayani dengan kasih yang mula-mula. Kalau kita meninggalkan kasih yang semula, maka kaki dian yang ada pada kita akan diambil. Artinya apa? Kita tidak memperoleh kerajaan surga. Ngeri, saudara. Jadi semuanya itu, situasi yang kita alami saat ini, itu membawa setiap kita ini untuk semakin bertumbuh dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Ayat terakhir, 2 Timotius 4 ayat 1-5. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan apa? Menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah apa? Firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang apa? Tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakan bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kita diingatkan, amin, pagi hari ini. Kita mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Amin. Ayo kita sama-sama bangkit. Ya, kita sama-sama maju lagi. Ya. Karena untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Untuk membawa diri kita ini loh, terus ada dalam apa? Tetap menerima ajaran-ajaran sehat daripada Tuhan. Untuk membawa kita ini loh, roh kita tetap terus menyala-nyala. Api itu harus tetap menyala, jangan dibiarkan padam. Amin, saudara. Ya, pagi hari ini kita mau berdoa dan sebentar kita akan lihat video dulu ya. Ini video ini bagus ya, saudara ya. Ada seorang ibu-ibu ya, terima sesuatu daripada Tuhan yang mau disampaikan. Oke, ayo kita setel. Praise the Lord. Hallelujah. I am here to share this video to as many that will care to listen or to see. The early hour of today, I had a encounter with the Lord and He gave me this message and I'm going to deliver it the way God gave it to me. I am not preaching it. So as many that had the message, I plead with you that you should please help me preach it or help me publish it. I was worshiping the Lord the early hour of today, and suddenly I felt a group of people worshiping with me. We were singing, praising God.
Suddenly, one of the people showed himself to me on my side, right hand like this. And he said I should see. And I opened my eyes and I saw that thing like television. And I was seeing the Son of God, Jesus Christ, on the cross of Calvary, shedding blood, shedding tears. It was dropping like blood and it was rushing like rain. Then I joined, I couldn't control myself. And I joined and started weeping. Then I asked the man by my side, why this kind of rain of tears? He said, I did this for my people. And in return, they never showed me love. They never cared to listen to me. They never cared to follow my way. What else will I do? That a man do this for his friends? And I joined the weeping. And I was asking, I said, please, what did you want me to do? Why is it that it's me that you are showing this to? And he said, I'm sending you. And you should go and tell them that I am the God of patience. But I'm running out of patience. I said, why? Please, Lord. He said, if I should wait more than this, he said, will I find any faith on earth? He said, because the devil is working overtime. No, he didn't use that name, devil. He said, Satan is working overtime. He said, he's deceiving my people with the things of this world. He said, now, what I will send you to do, go there, tell the ministers of God that they should change their message. They should remember that their message is not for this world. That they should preach about the coming of Christ to my people. They should preach about the kingdom of God to them. He said, because their messages are not my messages. He said, I know few people will believe you. No, I asked him, will they believe me? He said, few will believe you. But go and tell it to them that will believe you. That I'm coming soon. That I've run out of patience. Jesus said he's coming soon. He said, I'm going to give my reward to everyone. He said, according to his work shall be. I said, I don't think I can deliver this message because I am not qualified. He said, all of you will face my wrath. And as he said that, he turned back. As I ran after him, I said, please, I was trying to please on tears. Then he said, now let me show you something. Then he wiped away like movie. I saw another screen. I saw another television. And I saw another face in that television. And the face was, I saw multitude of people, millions of people following through the way. And when they go through that straight way, at the end of the road like this, it was like a valley, which many people are falling in like this. They are falling in. And the side that we are like this, only 3 people come to join us. And I asked, why just only these 3 people do something? Do something. And he turned back like this. He was talking to me with his back. He said, now go and send the minister that their punishment is going to be double. That they should change the message. Please, I'm begging anyone that is hearing my voice, change your message and preach the message of the kingdom of God. Jesus is coming soon. Change your message, please. Please, as many that are seeing me or hearing me, help me publish it to as many that you can reach. That Jesus said the ministers should change their message. The pastors should change their message. Forget about message of the things of the world, what they could get. But remember, this world is not our home. There is a place for us that have been prepared for us by the Father. And he said it's coming soon. Let everyone, I beg, I don't know how to publish this. And I don't know why God chose to send me. But help as many that can preach it, preach it. I am not preaching, but I'm sending you this message. If you can preach it, publish it. As many that help me to publish this message, the Lord will bless you. Amen. In Jesus' name. Janjimu kan
kita. Janji-Mu kan Tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Musik, nyanyikan ini dengan lembut. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tempat ini kita selalu mendengar firman yang mendidik dan mengajar kita untuk tetap terus tertuju kepada Tuhan. Berapa sering kita mendengar, diingatkan, dididik, bahkan ditegur ketika kita terfokus kepada dunia ini. Karena dunia ini, berulang kali saya katakan, bukan tempat kita, saudara. Kita tidak akan selama-lamanya tinggal di dunia ini. Tetapi kita suatu saat nanti kita akan kembali kepada Bapa dalam kemuliaannya. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini responi firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang percaya sesuai dengan firman Tuhan. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Jangan panik, tidak usah takut. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh pandemi COVID-19. Tapi hidup saudara dan saya ditentukan dan ada dalam tangan Tuhan sendiri. Saudara miliki kasih. Kasih itu terpancar dari orang-orang yang telah menerima kasih Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa seseorang bisa mengasihi dan mengampuni? Karena kita telah menerima kasih dan pengampunan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga saudara, melayani Tuhan, beritakan kabar baik. Beritakan kepada setiap orang. Maka kita akan tetap kuat dan semakin kuat. Karena itu pagi hari ini saya akan berdoa bagi saudara. Baik Anda yang di tempat ini, boleh membuka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Responi dengan lembut firman ini dalam hatimu. Berkomitmenlah terlebih dahulu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku siap meresponi firman-Mu. Juga Anda yang mengikuti ibadah ini secara online di rumah-rumah. Buka hatimu, buka kedua tanganmu. Bapa, hamba berdoa bagi umat-Mu ini Tuhan. Biarlah firman pagi hari ini sungguh-sungguh boleh mengubahkan kehidupan kami. Menjadi umat Tuhan yang berkenan. Menjadi orang percaya yang sesuai dengan firman-Mu. Bukan hanya berlabel Kristen. Bukan hanya sebagai anggota jemaat. Tetapi kami hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Dan sungguh-sungguh menjadi pribadi yang berintegritas kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh merasakan kasih-Mu begitu besar bagi kami. Karena itu Engkau mengajar, Engkau menegur, Engkau mendidik kami Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Terima kasih Tuhan buat didikan-Mu. Terima kasih buat ajaran-Mu bagi kami. Bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Kami hanya mau setia dan taat kepadamu Tuhan. Saat ini saudara terima pengurapan Roh Kudus dalam kehidupanmu. Mari saudara yang sudah dikaruniai bahasa roh berdoa dalam roh. Lebih kuat lagi saudara, terima pengurapan Roh Kudus. Anda yang di rumah-rumah juga berbahasa roh, terima pengurapan Roh Kudus. Urapan Roh Kudus tercurah bagi umat Tuhan di dalam nama Yesus. Menghancurkan segala kuk dan belenggu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Melayani, angkat kedua tangan kita. Ibu mengiringku seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, melayani kasih-Mu mengiringku seumur hidup.
Mari yang merindukan, angkat tinggi kedua tanganmu, katakan dengan imanmu. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Tepuk tangan, pujian bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau terus mengurapi memakai hamba-Mu. Persiapkan hamba-Mu juga untuk ibadah yang kedua. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Mari umat Tuhan buka hati, angkat tinggi kedua tangan kita. Pandang kepada Bapa yang baik. Kau yang hadir setiap beribadah mendengar firman Tuhan dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya. Maka segala berkat ini menjadi bagianmu. Berkat dan kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan bersama katakan amin. Tuhan memberkati saudara.